Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ma'asyiral hadirin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini adalah merupakan kitab yang berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau etika. Di kesempatan sebelumnya, ya mas sekalian, kita telah sebutkan bab yang ke-29, yaitu man wasala rahimahu ahabbahullah, siapa yang menyambung silaturahim maka Allah akan cinta kepadanya. Dan juga pada hadis yang ke-59, sebelumnya kita telah baca hadis yang ke-58, kemudian hadis yang ke-59, dan keduanya menjelaskan tentang perkataan Ibnu Umar, man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu unsi'a lahu fi umrihi wa thara maluhu wa ahabbahu ahluhu. Barang siapa yang bertakwa kepada Rabbnya dan dia menyambung silaturahim, maka akan dipanjangkan umurnya, melimpah hartanya, dan dicintai oleh keluarganya. Dan ulama sebutkan bahwasanya yang disebutkan di sini adalah tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba, yaitu umurnya panjang, hartanya melimpah, keluarganya cinta sama dia. Telah kita rinci tentang masalah itu. Dan ada hal yang sekalian yang ingin saya kembali tekankan, yaitu tentang di sini keutamaan takwa, ya. Karena dalam hadis tadi itu man ittaqa rabbahu, ya, kata Ibnu Umar, siapa yang bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahim maka akan dipanjangkan umurnya, hartanya melimpah, dan dicintai oleh keluarganya. Nah, kemarin kita sebutkan tentang masalah takwa, kan, keutamaan takwa. Seseorang itu jemaah sekalian, dia akan mulia sesuai dengan bagaimana memuliakannya dia kepada Allah. Seseorang itu akan mulia sebagaimana seseorang itu memuliakan Allah. Semakin seseorang itu memuliakan Allah, maka dia akan semakin menjadi orang yang mulia. Makanya dalam kitab Saidul Khatir, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, dia mengatakan, ikhwani isma'u nasihati man jarraba wa khabbara. Kata beliau, wahai saudara-saudaraku, dengarkanlah nasihat orang yang telah berpengalaman, ya, telah dia itu melakukan tajribah, percobaan. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman dia. Innahu biqadri ijlalikum lillahi azza wa jalla yujillukum wa bimiqdari ta'zimi qadrihi wa ihtiramihi yu'azzimukum aqdarakum wa hurmatakum. Kata beliau, sesungguhnya sesuai dengan kadar besarnya pengagungan kalian kepada Allah, maka seperti itulah Allah itu mengagungkan kalian. Dan sesuai dengan kadar penghormatanmu kepada Allah, maka sebesar itulah kedudukan dan kehormatan kalian. Jadi ingat bahwasanya di situ
Semakin seseorang itu memuliakan Allah, dia akan semakin mulia. Semakin dia mengagungkan Allah, maka dia pun akan semakin tinggi kedudukannya. Makanya kata beliau di sini, walaqad ra'aitu, dan sungguh saya pernah lihat atau saya telah melihatnya. Wallahi man anfaqa umrahu fil ilmi ila kaburat sinnuhu summa ta'addal hududa fahana 'indal khalqi wa kanu la yaltafituna ilaihi ma'a gharazati ilmihi atau ma'a wazarati ilmihi wa quwwati mujahadatihi. Kata beliau, dan sungguh saya menyaksikannya bahwasanya siapapun yang ada orang gitu atau siapapun sama, dia itu yang menghabiskan umurnya untuk mencari ilmu sampai usianya itu sudah tua. Saya saksikan itu, kata beliau, orang menghabiskan umurnya untuk mencari ilmu sampai dia sudah berusia tua. Kemudian ta'addal hududa, dia melampaui batas, maksiat sama Allah, macam-macam sama Allah. Fahana 'indal khalqi, kemudian dia pun menjadi orang yang rendah di kalangan manusia. Wa kanu la yaltafituna ilaihi, dan orang-orang tidak ada yang menghiraukan dia. Ma'a ghazarati ilmihi wa quwwati mujahadati, padahal ilmunya dia itu luas dan dia sungguh-sungguh di dalam mencarinya. Tapi di mata manusia, jemaah sekalian, orang ini gak ada apa-apanya sudah. Kalau masalah belajar lama, karena disebutkan tadi itu dia belajarnya itu sampai menghabiskan umurnya sampai sudah tua, dia itu menuntut ilmu agama. Kalau dari sisi keilmuan luar biasa memang, melimpah kan, itu luas ilmunya itu karena dia lama belajar. Tetapi karena dia tidak memperhatikan syariat, dia mulai melampaui batas, keluar dari rel syariat. Maka apa yang terjadi? Orang-orang pun merendahkan dia. Orang gak ada yang peduli sama dia, gak memuliakan dia, gak menghormati dia. Padahal dia dulu sungguh-sungguh ketika menuntut ilmunya itu, sungguh-sungguh. Jadi bukan main-main. Jadi murid ya paling rajin, paling kuat belajar. Tapi gara-gara dia sudah macam-macam sama Allah, rendah dia. Gak ada gunanya akhirnya ilmu yang dia cari itu, tidak membekas di hati orang. Walaqad ra'aitu man kana yuraqibullaha azza wa jalla fi subuwatihi ma'a qusurihi bil idafati ila dhalikal alim fa'azzamahu Allahu qadrahu fil qulubi hatta allaqathu an-nufus wa wasafathu bima yazidu ala ma fihi minal khair. Kata beliau, dan sungguh saya lihat ada orang yang dia itu selalu merasa dekat dengan Allah, selalu dia itu tahu bahwasanya, merasa yakin, dia itu yakin bahwasanya dia itu diawasi oleh Allah semenjak dia itu usia muda. Padahal ilmunya itu tidak sebanding dengan ilmu orang yang alim tadi itu. Jadi jamaah sekalian, ilmunya sedikit. Cuman dia di masa muda, sejak muda gitu ya, dia adalah orang yang muraqabatullah. Dia itu selalu merasa diawasi oleh Allah, takut kepada Allah, mau melakukan ini dia tahu ini Allah lihat. Ketika dia mau macam-macam, tahu dia Allah itu lihat, sehingga dia tidak melakukan. Karena ketakwaan dia ini, dia selalu dia muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dari sisi ilmu nggak ada apa-apanya sama orang alim. Ilmunya itu nggak seberapa dibandingkan dengan ulama, orang alim tadi itu. Maka karena pengagungan dia kepada Allah seperti itu, fa'azzamahullahu qadrahu,
Ternyata Allah agungkan kedudukan dia fil qulubi, di hati manusia, sampai orang-orang itu terpaut kepada dia. Padahal dari sisi ilmu jamaah sekalian nggak banyak, tapi karena dia mengagungkan Allah, dia memuliakan Allah, hati-hati dalam berbuat, takut kepada Allah, apa yang terjadi? Dia dimuliakan orang. Ya tentunya orang semacam ini ya dia akan menjaga akhlaknya, kan gitu kan. Karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga dia betul-betul menjaga akhlak. Dan ulama sering sebutkan bahwasanya kalau seandainya ilmu itu tidak disertai dengan akhlak, maka sia-sia. Orang setinggi apapun ilmunya, tapi kalau seandainya akhlaknya nggak dipakai, dia nggak akan jadi orang. Jadi dia ilmunya itu cuma di kertas, ya sebatas di kertas saja, tetapi tidak membekas di hatinya. Orang juga nggak akan peduli kepada dia, nggak ada yang dengar sama dia. Sebesar apapun ilmu dia sudah, setinggi apapun ilmu dia, tapi kalau tidak disertai dengan akhlak, tidak disertai dengan muraqabatullah, sia-sia. Orang nggak akan dengar sama dia, itu nggak bermanfaat ilmunya. Sampai di situ saking orang-orang itu cinta sama dia, wa wasafathu bima yazidu ala ma fihi minal khair, dan manusia pun mensifati dia dengan kebaikan yang lebih dari kebaikan yang sebenarnya yang ada pada dia. Jadi orang itu jangan sampai mengagungkan dia, memuliakan sekali, melebihi kebaikan yang sesungguhnya yang ada pada dia. Kenapa? Karena muraqabatullah, berkah. Ya, muraqabatullah itu merasa diawasi oleh Allah, itu berkah. Makanya ini harus diajarkan ya kepada anak-anak kita, murid-murid kita. Jadi yang inti itu sebenarnya bukan hanya menghafal. Jadi yang inti itu bukan hanya belajar baca. Bukan hanya itu yang inti, tetapi kita itu harus ajarkan kepada mereka bagaimana orang itu agar dekat dengan Allah. Muraqabatullah itu ini sangat penting sekali. Ya, apa gunanya kalau seandainya hafal Al-Quran 30 juz, tapi ternyata dia tidak mengamalkan, tapi ternyata dia tidak bermanfaat bagi masyarakat, justru dia menjadi sampah. Naudzubillah. Apakah mungkin seperti itu? Ya bisa saja. Jangan heran di sana banyak orang yang menghafal Al-Quran, tapi ternyata dia bejat juga ada. Hafal Al-Quran, tetapi ternyata akhlak tidak punya. Jadi dia selama ini cuma hafal aja, tapi dia tidak paham dengan isinya, tidak mengamalkan isinya. Ada seperti itu. Makanya harus kita tanamkan yang namanya muraqabatullah itu. Ya, takwa kepada Allah. Bagaimana di sini orang itu harus takut sama Allah. Merasa diawasi oleh Allah, itu harus ditanamkan ya sama anak-anak kita, sama murid kita, sama kita sendiri. Ya, agar ilmu kita ini berkah, ya. Bermanfaat ya bagi orang-orang sekitar. Baik, itu ya Mas kalian ya yang ingin saya sampaikan, karena sebelumnya kemarin telah habis waktunya sebelum saya sampaikan itu. Baik, kemudian berikutnya kita masuk pada bab yang ke-30. Babun birrul aqrabi fal aqrab. Bab pembahasan tentang berbuat kebajikan, berbakti kepada karib kerabat terdekat sebelum yang lain. Jadi ingat, ini perhatikan di situ babnya, yaitu adalah membahas tentang berbuat baik, berbakti, berbuat kebajikan kepada karib kerabat terdekat sebelum yang lain. Karena jangan dibalik, kadang sebagian kita ini lebih akrab dengan orang lain tetapi lupa sama kerabat sendiri. Ini harus kita perhatikan ini. Kadang kita ini sama orang lain tuh baik, tapi sama kerabat sendiri jahat. Kalau sama orang lain lembut, tetapi ternyata sama kerabat sendiri itu kasar. Makanya di sini disebutkan oleh Imam Bukhari bahwasanya berbuat baik itu sama karib kerabat terdekat terlebih dahulu sebelum yang lain. Babul aqrabi fal aqrab. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pada hadis yang ke-60, haddatsana Haywatu ibnu Shuraih qala haddatsana Baqiyah an Bahirin an Khalid ibn Ma'dan anil Miqdam ibni Mahdi Karib annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yusikum
bi ummahatikum, summa yusikum bi ummahatikum, summa yusikum bi abaikum, summa yusikum bil aqrabi fal aqrabi. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Haywah bin Shuraih. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Baqiyah dari Bahir, dari Khalid bin Mi'dan, ya, dari Khalid bin Ma'dan, dari Mi'dan ibni Ma'di Karib, bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian agar kalian berbuat baik kepada ibu kalian. Kemudian Allah berwasiat kepada kalian agar kalian berbuat baik lagi kepada ibu kalian. Kemudian Allah berwasiat kepada kalian agar kalian itu berbuat baik kepada ayah kalian. Kemudian Allah berwasiat kepada kalian agar kalian berbuat baik kepada karib kerabat terdekat kalian sebelum yang lain-lain. Jadi ini jemaah sekalian ya, yang disabdakan oleh Nabi SAW. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya tentunya yang tertinggi yang harus kita kedepankan adalah ibu dulu, kan itu. Makanya disebutkan di sini, kalau dalam hadis ini ibu 2 kali. Kalau dalam riwayat yang lain berapa kali? Ibu itu 3. Ya, dalam hadis yang lain 3, berarti yang lain 3. Kalau di sini 2. Intinya semuanya itu saling mengaitkan. Yang paling inti dari hadis-hadis itu adalah bahwasanya ibu itu tertinggi. Jadi kita kalau ingin berbuat baik maksimal, sebelum yang lain-lain, ibu terlebih dahulu. Seperti sering kita sebutkan, jangan sampai kita ini fokus sama yang lain, kemudian ibu kita lupakan. Karena jamaah sekalian, coba kita ini jamaah ya, kalau sama teman itu, kadang itu kan baik sekali jamaah. Kalau sama teman itu minta apa? Langsung, ayo berangkat. Saya pengen ini, pengen itu. Saya pengen pergi ke sana, ayo tak antar. Saya pengen makan ini, ayo pergi sama kita, tak traktir. Pernahkah kita sama ibu kita seperti itu? Ketika ibu kita misalnya pengen sesuatu, kadang kita ini macam-macam. Ketika ibu pengen sesuatu, pura-pura nggak dengar. Seakan-akan ibu itu kayak, ya intinya itu orang jauh, nggak diperhatikan. Kalau teman kita kadang baru ngajak sedikit saja, langsung sudah diturut. Tapi kadang kalau ibu kita minta sesuatu, pikir-pikir, nanti dulu bu, bulan depan kalau gajian. Nanti bu, jangan sekarang dulu, ini gajinya masih belum turun. Tapi kalau teman pengen berangkat sini, langsung ada, merasa dia itu bisa. Kenapa yang seperti ini tidak dia lakukan sama ibunya? Kalau seandainya ibu sudah ngomong 1 kali, kenapa dia nggak langsung berangkat? Kenapa kalau kawan kita ini selalu merasa bisa, tapi kalau ibu selalu merasa tidak bisa? Kebalik. Jadi seharusnya kita ini ibu yang dikedepankan itu sebelum yang lain-lain. Bahkan ayah kita sendiri. Siapa yang lebih dikedepankan dibandingkan dengan ibu? Ayah sama ibu, yang mana dulu? Ibu dulu kan itu. Bahkan ayah kita sendiri. Sebelum teman, sebelum yang lain-lain. Ibu dulu. Ya, sebelum ayah. Kemudian baru nanti kerabat-kerabat yang lain. Kemudian baru teman. Itu seharusnya seperti itu. Kita kadang sama kawan ini jemaah ya, ini koreksi ya sama kita semuanya ya. Kalau berkunjung sama kawan tiap hari. Kalau sama ibu kadang sebulan sekali. Bahkan kadang nggak pernah berkunjung sama ibunya, sama ayahnya apalagi. Jadi ini jemaah sekalian, kita koreksi diri kita ini. Kalau kita sudah lebih mengedepankan orang-orang lain dibandingkan dengan karib kerabat kita yang terdekat. Seperti kita sebutkan tadi itu. Kalau ada kawan misalnya salah sama kita, kita mudah sekali memaafkan. Tapi kalau seandainya ibu kita, ayah kita, keluarga kita berbuat salah kepada kita, gak mau kita memaafkan. Sulit bagi kita itu untuk memaafkan. Jadi ini jemaah sekalian ya, yang harus kita koreksi. Kita mau punya apa-apa, kalau misalnya ya mau ngasih, itu dahulukan kerabat kita dulu. Di sana kita punya kakak, punya adik, punya paman, punya kakek, ya kan? Apalagi ayah sama ibu. Itu yang harus dikedepankan sebenarnya. Sebelum yang lain-lain.
Bukannya dilarang berbuat baik kepada orang lain. Tidak ada masalah kalau bisa kita berbuat baik kepada semuanya, kan gitu kan? Kalau bisa kita itu, ya kita mau sedekah semuanya kita kasih, kan gitu. Bisa, kalau bisa seperti itu. Tapi kadang ada kondisi-kondisi tertentu, memang harus kita itu milih. Kalau kita mau sedekah, ya sama siapa saja silahkan. Mau ngasih uang kita misalnya kepada orang lain, silahkan sama siapa saja. Bernilai pahala itu. Tapi kalau kita misalnya disuruh memilih, ibu dulu sebenarnya, ayah, kemudian kerabat-kerabat kita, sebelum yang lain-lain. Nah, ini. Jadi kan jangan dibalik kita itu, orang lain dulu baru keluarga. Nah, kebalik berarti. Ya, orang lain udah kenyang, orang tua kita, keluarga kita masih kelaparan. Kebalik. Seharusnya orang terdekat dulu, kerabat dekat dulu, baru nanti yang lain-lain. Kemudian hadis berikutnya, pada hadis yang ke-61, berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Al-Khazraj ibnu Utsman Abul Khattab As-Sa'di qala akhbarana Abu Ayyub Sulaiman maula Utsman ibn Affan qala ja'ana Abu Hurairah ashiyatal khamisi lailatal jumu'ati. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Musa bin Ismail. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Al-Khazraj ibnu Utsman Abul Khattab As-Sa'di. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Ayyub Abu Sulaiman maula Utsman ibn Affan. Dia berkata, Abu Hurairah datang kepada kami pada sore hari malam Jumat. Jadi Abu Hurairah ini cuma sekalian, dia ingin menyampaikan sesuatu di majelisnya dia, ingin ceramah. Waktunya pada saat itu adalah pada hari Kamis malam Jumat. Kalau kita sekarang hari apa ini? Hari Ahad malam Senin, ya. Hari Ahad malam Senin. Kalau caranya Abu Hurairah ini, ya, Abu Hurairah ini dia pada hari Kamis, malam Jumat. Faqala, kata Abu Hurairah, uharriju ala kulli qati'i rahimin lama qama min indina. Kata dia, saya akan membuat tidak nyaman kepada setiap orang yang memutus silaturahim selama dia masih ada di sini. Ini kata Abu Hurairah, ceramah saya ini akan membuat mereka sesak. Ceramah saya ini akan membuat dada mereka itu sempit. Jelaskan sama Abu Hurairah, kalau kuat silakan duduk di sini. Kemudian falam yakum ahadun hatta qala salasan. Tidak ada seorang pun yang berdiri dari majelisnya Abu Hurairah itu sampai Abu Hurairah itu berkata 3 kali. Kemudian fa'ata fatan, setelah orang tersebut mendengarkan ceramahnya Abu Hurairah tadi, fa'ata fatan ammatan lahu qad saramaha mundu sanatain. Kemudian datanglah seorang pemuda kepada bibinya yang sungguh dia telah memutus hubungan dengan bibinya itu selama 2 tahun. Jadi jemaah sekalian, pada saat itu ternyata ada orang yang gerah, itu ada yang tidak nyaman dengan ceramahnya Abu Hurairah. Dan memang jemaah sekalian, dalam kondisi-kondisi tertentu memang harus seperti itu. Di samping umat ini kita beri kabar gembira, ada nanti di situ waktunya kita kasih mereka itu peringatan. Jadi jangan nanti di situ misalnya kita ceramah itu misal ya isinya itu cuma peringatan terus. Atau misalnya sebaliknya, kadang kabar gembira terus. Kalau seandainya orang itu yang disampaikan itu cuma kabar gembira toh, misal ini ya, yang disampaikan itu kabar gembira tentang surga, neraka, tentang orang yang diampuni, terus yang disampaikan tentang hal-hal semacam itu, maka akhirnya nanti orang-orang itu nggak takut sama neraka.
Karena kalau kita jelaskan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa sekali jemaah sekalian. Karena berbagai kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini itu adalah satu rahmat dari 100 rahmat. Jadi Allah itu punya 100 rahmat, yang dikasihkan di dunia ini cuma satu. Itu pun kita sudah merasakan enak seperti ini. Ini kalau kita bicara tentang rahmat Allah. Terkadang juga ada orang yang dia itu dosanya itu sangat banyak, ketika ketika dihadapkan kepada Allah, dosanya itu catatan amalnya sebanyak 99 catatan amal. Satu catatan amal mencapai sejauh mata memandang, dan isinya semuanya adalah dosa. Tapi ternyata semua dosa itu diampuni cuma gara-gara kalimat la ilaha illallah. Ini kalau kita bicara rahmat, luar biasa sekali itu. Sehingga orang kalau seandainya dengar yang kayak gini terus, nggak takut sama neraka. Oh ternyata buktinya itu ada orang diampuni dosanya banyak. Ya wes maksiat aja wes gitu. Nggak takut akhirnya sama neraka. Kalau seandainya orang itu dikasih peringatan terus, yang diajarkan sama umat tentang neraka terus, tentang azab yang ada di neraka, ya kan? Kemudian tentang orang yang paling akhir masuk ke dalam surga, diazab oleh Allah sampai menjadi bara api. Kan itu, sampai di situ menjadi arang. Mengerikan sekali. Jadi kalau seandainya dijelaskan di situ tentang hal-hal semacam ini terus, tidak dikasih kabar gembira, maka nanti manusia itu menjadi putus asa dari rahmat Allah. Ternyata Allah itu pelit rahmatnya, gitu nanti. Kok mengerikan sekali. Orang gara-gara mengucapkan kalimat kufur satu kali, kekal di dalam neraka. Orang murtad, gara-gara dia mengucapkan misalnya Allah nggak ada, misal ngomong kayak gitu ya, satu kali, dan dia nggak tobat dari perkataan dia, kekal dia di dalam neraka. Jadi kalau seandainya diceritakan tentang hal-hal semacam itu saja, peringatan, maka nanti manusia itu akan putus asa dari rahmat Allah, akhirnya tidak mau tobat. Aku ini wes rosak, ya wes sekalian aja timbangan ini akhirat rosak maneh. Kemudian habis itu di dunia nggak untung juga kan itu. Akhirnya apa? Putus asa dari rahmat Allah sudah. Sekalian jadi orang rusak. Jadi jamaah sekalian, memang di situ harus berimbang ini antara memberikan kabar gembira dengan memberikan peringatan. Jadi di situ harus seimbang. Ada memang sesekali di situ kita kasih peringatan, ada nanti di waktu lain kita kasih mereka itu kabar gembira. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu di sini beliau sedang memberikan peringatan ya kepada orang-orang atau kepada jamaahnya pada saat itu. Jadi Abu Hurairah ketika sudah ceramah itu, kemudian adalah orang yang langsung dia itu pergi kepada bibitnya. Karena Abu Hurairah pada saat itu berceramah tentang ancaman memutus silaturahim. Dan ternyata pada saat itu ada seorang pemuda yang dia itu telah meninggalkan bibitnya, dia tidak berhubungan atau dia itu telah memutus hubungan dengan bibitnya selama 2 tahun. Dia tidak berhubungan dengan bibitnya itu, tidak menyambung hubungan baik dengan bibitnya selama 2 tahun. Kemudian bibitnya itu pun mengatakan kepada dia, fadakhala 'alaiha, tatkala pemuda itu datang kepada bibitnya tersebut, faqalat lahu ya ibna akhi ma jaa bika. Kata bibitnya, wahai anak saudaraku. Apa bahasa kita? Wahai keponakanku. Kan itu kan? Wahai keponakanku, apa yang membuat kamu datang kemari? Kamu 2 tahun gak datang mereni, gak kesini selama 2 tahun, kesini ngapain? Kok tiba-tiba datang? Apa yang mendorong kamu datang ke sini? Kata bibinya. Kemudian qala sami'tu Aba Hurairah yaqulu kada wa kada. Wahai bibiku, saya sudah mendengar ceramahnya Abu Hurairah begini dan begitu. yakni tentang bahayanya memutus silaturahim. Kemudian qalat irji ilaihi fasalhu lima qala dzaka. Kata bibinya, coba kamu balik lagi. Kenapa Abu Hurairah itu ngomong kayak gitu? Kenapa kok dia itu ceramah seperti itu?
tentang bahayanya memutus silaturahim. Kemudian qala, yakni orang tersebut mengatakan, qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah itu ternyata pernah berkata, atau Abu Hurairah itu telah berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'mala bani adama tu'radu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala ashiyata kulli khamisin lailatal jumu'ati fala yaqbalu 'amala qati'i rahimin. Kata Abu Hurairah, ya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan Bani Adam itu ditampakkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala pada hari Kamis malam Jumat, dilaporkan kepada Allah amalan manusia itu. Kemudian fala yaqbalu amala qati'i rahimin, dan ternyata Allah itu tidak menerima amalan orang yang memutus silaturahim. Jadi lihat di sini jemaah sekalian, betapa besarnya dosa orang yang memutus silaturahim itu. Sampai-sampai ketika dia itu amalannya ditampakkan kepada Allah, segala ibadah dia yang dia lakukan selama ini ditampakkan kepada Allah, ternyata Allah tolak gara-gara dia itu memutus silaturahim. Jadi dia selama ini ibadahnya apa? Selama 2 tahun misalnya ini, apa yang dilakukan? Dalam 2 tahun di jamaah sekalian, ibadahnya kan banyak sekali jamaah. Tentunya yang wajib-wajib saja, sholat 5 waktu. Di antaranya ya, selama 2 tahun. Kemudian belum lagi nanti dia mengerjakan sholat-sholat sunnah. Belum lagi nanti misalnya dia sudah sedekah, dia puasa. Kemudian dia berzikir, dia bantu orang. Banyak, selama 2 tahun saja banyak yang dilakukan. Tetapi ternyata bayangkan, kalau seandainya semua amalan itu gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dia memutus silaturahim, betapa meruginya. Cuma dapat capek saja. Ya. Jadi jamaah sekalian, orang yang memutus silaturahim ini, dia nanti pada hari kiamat dalam kondisi hanya membawa amal yang sia-sia. Capek ketika di dunia, amalannya banyak, tetapi ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan dia memutus silaturahim. Ya. Jadi merupakan bahasanya silaturahim, memutus silaturahim ini jemaah itu dosa besar. Ya, dosa besar. Ya, di sini dalam hadis ini amalan manusia itu ditampakkan kepada Allah ya pada hari Kamis malam Jumat. Tapi apa gunanya kalau seandainya amalan itu ternyata ditolak oleh Allah? Ya. Baik, jadi inti hadis ini ya menunjukkan bahwasanya memutus silaturahim itu adalah dosa besar. Ya, inti dari hadis ini menunjukkan bahwasanya memutus silaturahim itu adalah dosa besar. Apalagi ya memutus hubungan silaturahim dengan karib kerabat yang sangat dekat. Ya, seperti misalnya bibi, paman, kakak, adik misalnya ya. Kan kerabat-kerabat dekat itu. Kalau seandainya memutus hubungan dengan mereka, maka dosanya tentunya lebih besar lagi. Baik, kemudian hadis berikutnya. Pada hadis yang ke-62. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibnu Imran ibnu Abi Laila qala haddatsana Ayyub ibnu Jabir Al-Hanafi an Adam ibn Ali an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ma anfaqa ar-rajulu ala nafsihi wa ahlihi yahtasibuha illa ajarahu Allah ta'ala fiha wabda biman ta'ul fa in kana fadlan fal aqraba al-aqraba wa in kana fadlan fanawil. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Imran ibn Abi Laila. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ayyub bin Jabir Al-Hanafi dari Adam bin Ali dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, tidaklah seseorang itu berinfak untuk dirinya sendiri
dan keluarganya, yang dengannya dia mengharapkan pahala, melainkan Allah akan memberikan pahala kepada dia karenanya. Wabda biman ta'ul, dan mulailah dengan orang yang kamu tanggung nafkahnya. Fa in kana fadlan fal aqraba fal aqraba, fal aqrabal aqraba. Apabila lebih, punya harta lebih, maka hendaknya dahulukanlah keluarga yang terdekat. Wa in kana fadlan, kalau seandainya lebih lagi, fanawil, maka manfaatkanlah. Maksudnya manfaatkan di situ adalah yakni silahkan kamu berikan kepada siapapun yang kamu inginkan. Jadi jemaah sekalian, hadis ini dari sisi derajat dari Ibnu Umar ya, ini hadisnya dhaif. Derajat hadisnya itu dhaif. Tetapi kalau kita lihat misalnya di dalam riwayat Muslim, ternyata ada hadis yang semakna dengan hadis ini, yang menunjukkan bahwasanya hadis ini memang yang namanya sanadnya itu silsilahnya ya itu dhaif, tetapi ternyata dari sisi kandungan maknanya itu benar karena didukung oleh hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan di dalam riwayat Muslim itu jemaah sekalian, itu hadisnya marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana yang mengucapkan itu, kalau dalam hadis ini kan Ibnu Umar, ya, yang mengucapkan hadis yang disebutkan dalam kitab ini. Tetapi ternyata dari Abu Hurairah itu ada hadis yang sah dan semakna dengan hadis ini dan sifatnya itu marfu. Artinya dari hadis Abu Hurairah yang mengatakan hadis semacam ini yaitu adalah Rasulullah sendiri. Dan dalam hadis yang marfu yang disebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ibda binafsika fatasaddaq alaiha, fa in fadala syai'un fali ahlika, fa in fadala an ahlika syai'un fali dhi qarabatika, fa in fadala an dhi qarabatika syai'un fa hakadha wa hakadha. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu kalau mau bersedekah, mulailah dari dirimu sendiri dulu. Kamu sebelum ngasih orang-orang itu, maka kamu mau makan misalnya, mau ngasih makan, dirimu itu lihat dulu sudah makan apa belum. Kita ini mau berbuat baik ini sama orang. Jangan nanti di situ kita kelaparan, kemudian habis itu dikasihkan ke orang dan akhirnya kita mati. Jadi mulai dulu sama diri sendiri. Kalau kamu mau sedekah, dirimu sendiri dulu. Mulai sama dirimu. Kemudian fa in fadala syai'un fali ahlika. Kalau seandainya kamu punya lebih, kasihkan sama keluargamu. Ini kata Rasulullah. Kalau kamu punya lebih, kasihkan sama keluargamu. Fa in fadala an ahlika syai'un fali dhi qarabatika. Kalau seandainya lebih, maka kasihkan kepada karib kerabatmu. Fa in fadala an dhi qarabatika syai'un fa hakadha wa hakadha. Kalau seandainya lebih lagi, kerabatmu sudah kamu kasih, ternyata kamu masih punya harta lagi, maka baru kasihkan sama orang-orang yang lain, kanan, kiri, belakang, depan. Jadi itu urutan-urutannya jemaah sekalian, diri sendiri, keluarga, kemudian sama kerabat, baru kemudian orang lain. Nah, ini. Jadi hadis ini jemaah sekalian ya, secara sanad yang disebutkan dalam kitab Adabul Mufrad yang dhaif, tetapi ternyata dia itu maknanya benar karena didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Yang intinya dari hadis itu ya, ketika kita mau sedekah ya, maka hendaknya kita dahulukan siapa? Kerabat terdekat terlebih dahulu. Baru kemudian nanti yang lain-lain. Meskipun antum misalnya ya boleh. Kalau masalah boleh-bolehan, sedekah sama siapa saja boleh. Cuman mana sih sebenarnya dari mereka ini yang lebih utama? Yang lebih berhak untuk mendapatkan sedekah tersebut, ya kerabat kita itu sebenarnya. Ya antum mau berbuat baik sama siapa silahkan. Kadang kita ini yang dipikiri orang-orang jauh dulu, tetapi ternyata kerabatnya dilupakan. Ini masalah. Ya, kalau seandainya orang lebih mementingkan yang jauh-jauh, kemudian yang dekat ternyata dilupakan. Karena memang jamaah sekalian, kadang memang ya namanya dorongan-dorongan setan, kita itu berat kalau mau sedekah sama paman gitu ya. Bahkan mungkin kayaknya kadang kita merasa tuh kayak nggak pernah, ya kan?
Seakan-akan kayak nggak pernah kita ini mau ngasih apa kita sama paman itu, sama adik, sama kakak kita. Kadang kita ini acuh itu mau ngasih sesuatu itu, kadang kita itu hampir dikatakan nggak pernah. Yang dipikirin apa? Orang-orang lain sana, yang jauh-jauh. Ya nggak dosa jamaah, nggak dosa. Kita berbuat baik sama siapa saja silakan. Mau sedekah sama siapa silakan, nggak dosa. Tapi sebenarnya ingat, kita cobalah di situ merenung ya. Kenapa kita ini baik sama orang, tapi kerabat kita sendiri dilupakan? Pernah nggak kita itu tiba-tiba kadang ngasih hadiah pakaian gitu ya sama kakak? Pernah nggak kita itu kayak gitu? Pernah nggak kita ini tiba-tiba ngasih sarung sama paman kita gitu? Pernah nggak? Jangan-jangan kita ini sama orang-orang lain itu yang kita lomban sama mereka, kita kasih, tapi ternyata lupa sama kerabat sendiri. Ini harus diingatkan ya mas kalian ya. Kerabat terdekat kita terlebih dahulu sebelum yang lain. Baik, silakan dibagi dulu makanannya. Kasih ada jajannya, kamu rumah. Ya, betul. Monggo. Ya. Itu semua ini. Saya juga minum dulu. Dan ya. Lubang semua. Baik. Kita lanjut ya. Baik, jadi bab berikutnya ya mas kalian, pada bab yang ke-31. Babun la tanzilur rahmatu ala qaumin fihim qati'u rahimin. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah ya, pada bab yang ke-31, babun pembahasan tentang tidaklah rahmat itu turun kepada orang-orang yang di tengah-tengah mereka ada orang yang memutus silaturahim. Diperhatikan itu babnya, bab pembahasan tentang rahmat itu tidaklah turun kepada orang-orang yang di tengah-tengah mereka ada orang yang memutus silaturahim. Jadi kalau seandainya ada sekelompok orang di situ, kemudian di tengah-tengah mereka ada orang yang memutus silaturahim, yang lain ini terkena imbasnya. Rahmat gak turun sama mereka. Makanya ini perhatikan juga ketika kita dalam berkeluarga. Coba kita renungkan kalau sudah ada di antara kita, di tengah-tengah keluarga kita itu ada orang yang memutus silaturahim. Apa yang terjadi? Emosi, marah, rezeki susah, ya kan? Dan seterusnya, berbagai macam kesulitan, semua urusan terasa berat. Ini ketika di tengah-tengah kita itu ada orang yang memutus silaturahim. Hadisnya adalah pada hadis yang ke-63 ya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ubaidullah Ibnu Musa qala akhbarana Sulaiman Abu Idam qala sami'tu Abdullah ibn Abi Aufa yaqulu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna rahmata
la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahimin. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Ubaidullah bin Musa. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Sulaiman Abu Idam. Dia berkata saya mendengar Abdullah bin Abi Aufa. Dia berkata dari Nabi SAW, sesungguhnya rahmat itu tidaklah turun kepada suatu kaum yang di tengah-tengah mereka itu ada orang yang memutus silaturahim. Gak turun rahmat itu pada mereka. Dan ini seperti yang kita jelaskan, atau afwan, sebelumnya derajat hadis ini yaitu adalah dhaif. Hadis ini jamaah sekalian derajatnya adalah dhaif, tetapi dari sisi makna dia didukung oleh hadis-hadis yang sahih. Kalau derajat dalam hadis ini dalam kitab Adabul Mufrad ini memang sanadnya itu dhaif. Tetapi dia ini dari sisi makna itu benar karena didukung oleh hadis yang sahih. Di antaranya yaitu adalah hadis dalam riwayat Bukhari. Bahwasanya kita pernah sebutkan itu kan ceritanya tentang dua orang yang berseteru. Nabi SAW pernah ingin mengabarkan tentang Lailatul Qadar. Kemudian habis itu ada dua orang bertikai, akhirnya Rasulullah lupa. Gak jadi mengabarkan Lailatul Qadar kepada mereka karena gara-gara ada dua orang yang berseteru pada saat itu. Sehingga perseteruan itu menyebabkan rahmat Allah itu tidak turun. Dan bahkan di dalam riwayat Muslim dikatakan ma'ahum syaitan fanasituha. Kata Nabi SAW, pada kedua orang itu ada setan sehingga itu membuat saya lupa. Jadi ini ya dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya kalau seandainya ada dua orang berseteru di suatu tempat, di suatu kaum, maka nanti rahmat Allah itu tidak akan turun kepada mereka. Berkahnya itu hilang. Ini dua orang di sini jamaah sekalian, belum tentu dia itu adalah dua saudara. Maka apalagi kalau seandainya dua orang ini ternyata adalah karib kerabat. Maka lebih di situ hilang ya, lebih pergi rahmat Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Apalagi disebutkan dalam riwayat Muslim tadi itu bahasanya pada keduanya itu ada setan. Kalau sudah ada setan di situ maka rahmat Allah tidak akan turun kepada mereka. Kalau misalnya jamaah sekalian ada orang bilang gini misalnya, Ustaz, itu kan saya nggak ikut-ikutan, kenapa kena imbasnya? Kan dia tengkar mereka, kenapa kita kena imbasnya? Maka kita katakan jamaah sekalian, antum melihat dalam surah Al-Anfal ayat 25. Terkadang orang nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan apa-apa, itu kena imbasnya dosanya orang lain. Dalam surah Al-Anfal ayat 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Kata Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian dengan suatu musibah, suatu azab yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim saja di antara kalian secara khusus. Wa'lamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu sangat keras hukumannya. Jadi kadang gara-gara satu orang dosa bisa yang lain itu terkena imbasnya. Apalagi misalnya banyak riwayat-riwayat asar yang menjelaskan hal semacam itu. Misalnya perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, "Innal hubara la tamutu fi waqriha min zulmi zalimi." Kata beliau, burung itu mati di sarangnya itu gara-gara ada orang zalim. Jadi gara-gara ada orang yang berbuat zalim di wilayah itu, kemudian akhirnya apa? Burung yang ada di sarangnya itu kena imbasnya. Padahal jamaah sekalian kita lihat, burung itu kan nggak ngerti apa-apa jamaah. Tapi gara-gara ada orang zalim di situ, akhirnya dia terkena imbasnya. Keberkahan wilayah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya terjadi paceklik, disebutkan dalam
suatu riwayat, misalnya perkataan Mujahid. Mujahid ini jamaah sekalian, dia ini adalah muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sesungguhnya binatang-binatang itu melaknat orang-orang yang bermaksiat dari kalangan manusia tatkala terjadi paceklik. Tatkala hewan-hewan itu nggak bisa makan karena kekurangan air, hujan tidak kunjung turun, tanaman tidak tumbuh. Itu hewan-hewan itu semuanya itu melaknat manusia yang bermaksiat. Kemudian hewan-hewan itu mengatakan, hadza bisyukmi maksiati ibni Adam. Yang demikian ini adalah gara-gara maksiatnya manusia, sehingga Allah tahan hujan itu untuk turun. Akhirnya apa? Yang terkena imbas itu yang lain-lain. Makanya tidak heran kalau seandainya ketika ada dua orang yang saling memutus silaturahim di sana, ternyata yang lain itu terkena imbasnya, tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, hewan saja kena imbasnya. Jadi harus kita perhatikan ya Mas sekalian, ya, betapa kita ini harus menjaga diri ya dari dosa. Terusus di situ yaitu adalah memutus silaturahim ya. Kita berlindung kepada Allah dari dosa tersebut. Nah, ini. Karena imbasnya itu kemana-mana. Kenapa wilayah itu kok melarat, misalnya susah ekonominya? Ya itu tadi. Di antaranya adalah karena ada di antara mereka yang memutus silaturahim. Wallahu ta'ala alam. Demikian karena sudah habis waktunya, sudah masuk waktu Isya. Semoga bermanfaat, semoga apa yang disampaikan ini bisa menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.